1. Potret pelayanan publik negeri ini. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, Pasal 4 menyebutkan asas pelayanan publik yang meliputi A. Kepentingan umum, B. Kepastian hukum, C. Kesamaan hak, D. Keseimbangan hak dan kewajiban, E. Keprofesionalan, F. Partisipatif, G. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, H. Keterbukaan, I. Akuntabilitas, J. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, K. Ketepatan waktu. Pelatihan ASN bertujuan menanamkan mental melayani, bukan dilayani, sebagai wujud nyata semangat bangga melayani bangsa. ASN perlu meninggalkan pola pikir lama yang instan, tidak disiplin, dan enggan bertanggung jawab. Perubahan dimulai dari diri sendiri dengan kesadaran bahwa ASN bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya. Setiap gaji dan fasilitas berasal dari pajak masyarakat yang harus dibalas dengan pelayanan terbaik. Dengan integritas dan komitmen pribadi, ASN dapat menjadi teladan dan mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan, bukan kekuasaan. Bab 2. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Masih di bab 2 mengenai konsep akuntabilitas, ada aspek akuntabilitas yang terdiri dari akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Boyens tahun 2007, yaitu 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi, 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai peran konstitusional, 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebagai peran dari belajar. Ada 5 tingkatan akuntabilitas. 1. Akuntabilitas personal, 2. Akuntabilitas individu, 3. Akuntabilitas kelompok, 4. Akuntabilitas organisasi, dan 5. Akuntabilitas stakeholder. Bab 3. Panduan perilaku akuntabel. Akuntabilitas dan integritas. Integritas adalah keselarasan antara kata dan tindakan. ASN berintegritas berarti jujur, tidak menerima gratifikasi, disiplin, dan fokus melayani publik. Integritas menghasilkan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, 2. Akuntabilitas proses, 3. Akuntabilitas program, 4. Akuntabilitas kebijakan. Panduan perilaku akuntabel melalui mekanisme dan alat akuntabilitas, yaitu diterapkannya melalui perencanaan strategis atau RPJP, Renstra, dan SKP, kontrak kinerja, dan laporan lakip untuk memastikan hasil kerja ASN terukur dan dapat dievaluasi. Lalu dengan menciptakan lingkungan kerja akuntabel. Lingkungan akuntabel dibangun lewat keteladanan pimpinan, transparansi, integritas, keadilan, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Konflik kepentingan dan gratifikasi. Konflik kepentingan ada 2 tipe, yaitu konflik kepentingan keuangan dan konflik kepentingan non-keuangan. Konflik kepentingan muncul saat ASN menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. ASN wajib menghindari dan melaporkan setiap bentuk gratifikasi agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Bab 4. Akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan, yaitu transparansi dan akses informasi. Ketersediaan informasi publik telah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Perwujudan transparansi data, kelola, keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Praktek kecurangan dan perilaku korup. Buruknya etika para aparatur pemerintah Indonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat. Laporan Ombudsman tahun 2020 terkait kasus dugaan maladministrasi mengilustrasikan hal tersebut. Lalu ada penggunaan sumber daya milik negara. Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan kepentingan pribadi. Hal-hal tersebut biasanya sudah diatur secara resmi oleh berbagai aturan dan prosedur yang dikeluarkan pemerintah atau instansi.
penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus relevan, reliable, understandable, serta comparable sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik. Lalu yang terakhir, membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan. Untuk membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan dapat mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan konflik kepentingan. Misalnya, penyusunan kerangka kebijakan, identifikasi situasi konflik kepentingan, penyusunan strategi penanganan konflik kepentingan, dan penyiapan serangkaian tindakan untuk menangani konflik kepentingan. Bab 1. Tantangan lingkungan strategis. Dunia VUCA menuntut ASN memiliki kemampuan berpikir analitis, inovatif, dan fleksibel. Disrupsi teknologi menimbulkan kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kemampuan birokrasi dalam memanfaatkannya. ASN perlu memperkuat kemampuan digital dan literasi data. Implikasinya, ASN harus melakukan perubahan proses bisnis, penguasaan teknologi, serta beradaptasi terhadap sistem kerja berbasis pengetahuan. Kebijakan pembangunan aparatur. Sesuai dengan kebijakan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, prinsip dasar dalam pengelolaan ASN yaitu berbasis merit. Dalam hal ini, seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, termasuk dalam pelaksanaannya tidak boleh ada perlakuan diskriminatif seperti karena ada hubungan agama, kesukuan, atau aspek-aspek piramidal lainnya yang bersifat subjektif. 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntunan pekerjaan saat ini dan ke depan. Kedelapan karakteristik tersebut meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Karakter lain yang diperlukan dari ASN untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan strategis yaitu inovatif dan kreatif, agility dan flexibility, persistence, dan perseverance, serta teamwork dan cooperation. Bab 3. Pengembangan kompetensi. Sesuai Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis, 2. Kompetensi manajerial, 3. Kompetensi sosial kultural. Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan sebagai berikut. 1. Mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. 2. Bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melakukan pengembangan kompetensi tertentu. 3. Bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Pendekatan pengembangan dapat dilakukan dengan klasikal dan non-klasikal. Bab 4. Perilaku kompeten. Sesuai prinsip Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, ditegaskan bahwa ASN merupakan jabatan profesional yang harus berbasis pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan berkinerja, serta patuh pada kode etik profesinya. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kerja PNS, bahwa salah satu pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat Undang-Undang ASN adalah mewujudkan ASN profesional, kompeten, dan kompetitif sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Perilaku kompeten yaitu mengembangkan kompetensi diri. ASN perlu menerapkan pola pikir learn, unlearn, dan relearn, serta terlibat dalam pembelajaran berkelanjutan berbasis jejaring. 2. Membantu orang lain belajar, membangun budaya knowledge sharing melalui forum, repositori pengetahuan, jejaring ahli, dan mentoring sejawat. Melaksanakan tugas terbaik, menerjemahkan pengetahuan menjadi karya nyata dengan semangat profesionalisme dan etika kerja.